Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim TV semuanya. Kali ini bersama saya Aksa Zik Ataki di program World of Muslim. Kembali di episode kelima untuk menjelaskan dan menerangkan kepada kalian apa yang ada di Maroko, ada unik di Maroko, dan segala hal tentang Maroko gitu pokoknya. Nah, ini episode kali ini kita akan bawa kalian keliling daerah aja ya, daerah perumahan. Kira-kira apa sih yang menarik gitu ya, yang bisa kita bahas di sini itu apa gitu. Lihat di situ ada masjid. Masjid di Maroko itu bentuknya seperti itu teman-teman ya. Jadi menaranya itu kotak. Terus bentuk gedungnya juga kotak-kotak gitu. Memang nggak ada yang didesain sangat bagus masjid dari luar. Jadi eksterior masjid itu dibilang otentik Maroko. Itu nggak desain yang mencele-mencele gitu. Jadi bentuknya nggak desain luarnya tuh wah saking bagusnya diukir dengan segala macam. Enggak. Jadi memang desain di luar tuh polos. Ya, bentuknya bahkan kotak gitu, simetris. Dan menaranya juga kotak, semua menara di sini tuh kotak ke atas gitu, manjang. Tapi interiornya luar biasa. Dalamnya tuh desainnya benar-benar Maroko banget, mencerminkan tembok-tembok yang khas Maroko. Kemudian langit-langitnya juga dipasang ornamen-ornamen yang sangat indah. Ya teman-teman, kalau nanti kita akan ke masjid ya, kalau udah buka itu ada salah satu hal yang menakjubkan dari dalam, tapi pas dari luar apaan sih biasa aja gitu ya. Makanya nanti teman-teman perlu jelajah masjidnya juga. Kita nanti akan ke masjidnya setelah ini. Kalau kita ngomongin rumah-rumah, kayaknya bentuknya kayak gini semua ya. Pintu seperti ini ya, desainnya ya nggak menarik lah, jendela gitu ya. Kemudian biasanya tingkat 3 sih teman-teman ya, biasanya sampai 3 lantai begitu. Nah itu ya, jendela dipasang teralis. Kenapa dipasang teralis? Karena jendela-jendela di sini tuh apa ya, rawan gitu. Biasanya malam-malam gitu ada pencuri atau apapun pasti ada teralisnya. Jadi jendela orang-orang Maroko itu identik dengan ada teralis. Kemudian pintunya tuh pasti double protection. Jadi pintunya ada yang tuh kayak gitu. Nanti dalamnya ada pintu lagi. Jadi pintu luar dan pintu dalam gitu. Nah, kita akan menuju jalan besar nih. Kira-kira rahasia apa ya yang ada tersembunyi di sini? Ya kita langsung aja check it out di jalan besar. Karena jalan kecil gabut nih, nggak ada apa-apa. Nih jalan besar teman-teman. Mobil, motor. Nanti deh kita cari yang menarik lah pokoknya. Ini kayaknya nggak terlalu apa ya. Apa bisa dilihat sih? Gozi doang. Nah ini ya teman-teman ya, apa namanya, di sekitar jalan raya, jalan besar. Nah ini ATM teman-teman. Jadi ATM di Maroko itu bentuknya seperti ini, privasinya nggak ada gitu. Jadi teman-teman yang mau ngambil uang itu berhati-hati lah ya, mohon berhati-hati. Nah ini ada masjid besar di sekitar wilayah Zitoun. Jadi Zitoun itu adalah wilayah yang ada di Meknes. Jadi kota Meknes ini kan bisa terbilang kota yang besar dan juga ada beberapa wilayah-wilayahnya di sana seperti Zitoun, ada Marjan gitu ya teman-teman. Aku tinggal di Zitoun dan tadi adalah salah satu masjid terbesar yang ada di Zitoun. Aduh, licin teman-teman ya, habis hujan. Hujan di Maroko tuh nggak pernah sederas di Indonesia ya nggak sih? Bener banget. Hujan di Maroko tuh biasa aja, nggak pernah sederas sampai apa namanya badai gitu, nggak ada. Tapi hanya rintik-rintik hujan biasa dan nggak pernah sampai badai. Nah kita agak gelap ya teman-teman ya. Tapi nggak apalah, mumpung nggak panas gitu kita ngonten atau kita buat video yang dapat membantu teman-teman semua mengedukasi. Hey. Ini maksudnya kita main HP itu melakukan hal yang tidak bermanfaat teman-teman ya. Jadi kita main game terus menerus gitu, nggak berhenti salah. Ya teman-teman perlu melakukan sesuatu yang produktif baik dari dalam HP kalian ataupun tanpa HP kalian. Misalnya dengan menonton Muslim TV, wah itu kalian udah
mendapatkan informasi, ilmu, dan segala hal yang bermanfaat dari saya dan dari teman-teman lainnya lah di luar negeri. Jadi, oh ternyata gini ya, di Maroko tuh gini gitu, di Pakistan gini, di Inggris. Jadi teman-teman tuh bener-bener dapat insight yang sangat banyak dari menonton doang gitu. Daripada kalian memilih untuk menonton film-film yang ya nggak syar'i, film-film yang membuat kita ya tidak menambahkan wawasan gitu teman-teman ya. Film-film dokumenter itu bagus itu untuk menambahkan wawasan kita terhadap dunia, terhadap ilmu pengetahuan dan terhadap diri kita sendiri. Ini teman-teman kalau lihat ada benteng gitu ya teman-teman ya. Nah kalau ditanya-tanya apakah ini museum, bukan teman-teman ya. Jadi banyak aset atau gedung-gedung di Maroko itu yang dibentuk seperti ini, baik itu properti pribadi maupun milik pemerintah. Memang didesain sebagus ini aja gitu. Bukan museum juga dan hanya untuk polisi sebentar. Ambulans. Jadi banyak properti-properti perumahan yang berbentuk seperti ini, baik itu milik pribadi maupun milik pemerintah, dan memang tujuannya dibuat ya untuk kepentingan masing-masing sih, nggak ada keterikatan khusus dengan para turis gitu ya. Karena kan teman-teman biasanya kalau lihat bangunan-bangunan yang unik, apalagi di luar negeri, pasti ngiranya itu tuh kayak suatu bentuk museum, suatu bentuk pameran, enggak ya. Teman-teman perlu perhatian yang lebih jelas lagi terkait bangunan-bangunan luar negeri. Memang kadang rumah-rumah aja udah kayak gitu. Jadi nggak kayak di Indonesia kita ada bangunan bagus dikit, wah wisata nih gitu. Enggak teman-teman ya. Jadi banyak perbedaan. Nih teman-teman lihat deh jalan rayanya. Biasa aja nggak sih? Atau mungkin ada perbedaan dari yang kita di Indonesia. Mungkin salah satunya adalah tiang listrik teman-teman. Itu dia tuh. Kalau ditanya-tanya mana nih tiang listriknya nih? Ya banyak dari properti-properti atau rumah-rumah yang ada di Maroko itu memasang listriknya bawah tanah teman-teman ya. Jadi mereka taruh listrik di bawah, nggak naruh di melayang-layang di atas. Ini bahkan kota-kota kecil teman-teman ya, seperti Meknes dan Fes, itu tiang listriknya nggak menjalar. Wow, keren banget loh. Ya nggak Gozi ya? Nggak lengkap kalau nggak ada tiang listrik menjalar gitu tuh, kayak dari atas itu tiang listrik. Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi di daerah sini, nggak ada tiang listriknya. Jadi melihat langit tuh, wah lihat tuh langit indah banget ya. Ini sebenarnya kameranya bagus sih. Gitu teman-teman. Terus yang kedua mungkin taksi. Kita nunggu taksi lewat dulu kali ya, karena nggak ada taksi di sini nih. Taksi di Maroko itu lihat di kota Meknes warnanya biru terang. Ya, biru langit teman-teman. Kalau kita ngomongin taksi, di Maroko itu masih menjadi transportasi umum yang sangat masif, ada di semua kota ada. Jadi nggak usah khawatir gitu, dan mereka menjalar di setiap sudut kotanya. Teman-teman kalau ini kan kita di pinggiran kota Meknes ya, nggak nyampe di pusatnya. Itu taksi aja keliaran setiap 1 detik teman-teman ya. Jadi nggak akan pernah kelewat kesempatan untuk naik taksi dan pindah kemana-mana. Nah kalau kita di Indonesia ya sudah beralihkan ke taksi online, jadi lebih memudahkan akses melalui aplikasi dan sebagainya. Tapi memang di Maroko itu tradisi atau model taksi yang seperti saat ini yang kalian bisa lihat lagi tuh, udah lewat lagi aja tuh taksi ya kan, warna biru tuh biru langit ini. Itu saking banyaknya dan mereka masih memegang kuat ya dengan taksi-taksi yang seperti ini, sehingga taksi online itu ilegal teman-teman, nggak diperbolehkan gitu taksi online itu. Jadi luar biasa emang. Tapi memang bagusnya kita bisa mendapatkan dimanapun taksi, mereka keliaran terus ada di mana-mana. Kalau taksi online kan kadang susah ya, kita di lokasi tertentu dia nggak mau ke tempat kita atau ke rumah kita karena jauh dan sebagainya. Tapi taksi di sini ya mereka akan ke tempat sampai ke depan rumah teman-teman aja lewat gitu. Karena saking banyaknya dan jumlahnya bisa nyampe ribuan di setiap kotanya gitu.
Dan warna taksi di setiap kota-kotanya itu beda-beda teman-teman ya. Dari Fes misalnya, Fes itu warna merah ya. Kemudian di McNess warna biru muda ya. Kemudian di kota Tanger itu warna kuning. Di Tetuan juga warna kuning. Di Azrow itu hijau. Pokoknya setiap kota beda-beda, Barabat biru tua. Jadi nggak akan sama gitu, di setiap kotanya itu ada warna berbeda-beda. Jadi unik lah gitu kalau main ke kota lain. Ada taksinya, oh warna ini. Sampai Agadir juga warna oranye teman-teman ya, oranye karamel gitu. Makanya saking bagus. Ini taksi tuh lihat di belakang. Ada nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada lagi. Udah gitu teman-teman ya. Ini kalau dari dekat teman-teman ya bentuk taksinya. Memang warnanya tuh dicat seperti ini, lalu di atasnya seperti ada kotak pizza gitu. Itu bukan kotak pizza ya, itu buat taruh barang teman-teman yang berat. Misalnya ada bawa koper banyak dan gak muat di bagasi, maka akan diletakkan di atas taksi tersebut. Begitu teman-teman. Kita akan sekarang nyari makan. Langsung aja nih kita cek ada makanan apa yang tersedia di pagi-pagi di Maroko. Sarapan yang paling mantep kira-kira apa ya? Ya pasti teman-teman bertanya-tanya tuh. Sini apakah nasi kuning, nasi uduk? Enggak ada teman-teman ya. Kalau negara-negara di Eropa atau tempat-tempat lain pasti kita ngomongin makanan Indonesia, banyak tuh yang buka bisnis di sana. Tapi di Maroko belum ada nih teman-teman yang buka bisnis makanan orang Indonesia di Maroko. Nah itu dia. Makanya kami menunggu-nunggu nih. Apakah ada nantinya yang seorang wirausahawan, seorang pengusaha yang datang ke Maroko untuk membuka bisnis di sini. Ya kita langsung aja lah. Nah teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke dalam pasar. Ini ada buah-buahan, sayur-sayuran, banyak ya teman-teman ya. Wah, yang jualan lengkap. Kalau mau nanya makanan-makanan di Maroko, buah-buahan dan sayur-sayuran sepertinya mirip yang ada di Indonesia juga. Tuh, kalian bisa lihat di situ ada yang jualan telur, teman-teman ya. Kemudian di situ juga ada yang jualan apa tuh teman-teman? Baju. Kita kali ini mau ngapain Ji? Apa nih? Beli milui ya. Nah ini teman-teman salah satu sarapan yang paling unik di Maroko. Beli milui dan juga beli harsha. Ya. Kita akan lihat cara makannya dan apakah enak atau tidak. Yuk kita akan saksikan langsung karena nanti mereka akan campurkan ini dengan coklat. Nah, ini makanan manis teman-teman ya, bisa asin juga kalau kita tambahin telur ataupun tambahin elemen-elemen topping lainnya. Yuk kita langsung aja lihat. Nah teman-teman, kali ini kita akan nyobain milui nih. Milui ini bentuknya mirip sama roti canai atau roti Mariam. Tuh lihat bagaimana dia sedang mengolesi coklat ke milui yang sedang dituangnya. Sungguh sangat menikmati kita ya. Oh iya teman-teman, selain dari milui di Maroko itu sarapannya ada harsha, kemudian ada baguette, kemudian ada khubz. Banyak sekali jenis-jenis sarapan yang berbahan dasar roti atau tepung roti dan tepung-tepung lainnya yang kemudian dimasak dan menjadi makanan yang sangat enak dan sangat cocok untuk dimakan di pagi hari. Teman-teman, alhamdulillah kita udah beli miluinya. Padahal tadi pengen makan di tempat ya teman-teman, tapi gozi teman-teman. Bungkus. Jadi nggak apa. Kita akan nyobain miluinya di rumah. Rasanya enak banget ya teman-teman. Jadi kayak mirip roti prata. Dikit apa ya? Roti Mariam. Kok roti prata sih? Ya roti Mariam yang rasanya tentu sangat enak. Itu sih sarapan orang Maroko di sini, pasti mereka beli nih milui, wajib banget tiap paginya. Atau dari mereka ada yang beli harsha, atau ada yang beli banyak ya jenis adonan roti gitu di pagi-pagi hari, croissant gitu ya bahkan. Dan teman-teman, kita akan nyobain ini tapi di rumah ya, nggak nggak di tempatnya. Karena tadi kita pengen makan di tempat tapi sepertinya ramai karena di pasar juga. Ini teman-teman, kita lihat pasar juga ya, bisa disaksikan nanti ya di lingkungan pasar seperti apa dan jualannya apa aja. Nanti kita akan tunggu di selanjutnya di video yang tayang selanjutnya. Nah ini lingkungan sekitar rumah kami. Tadi kita udah capek jalan-jalan ya untuk nyari tempat buat ada kegiatan. Nanti habis ini aku akan ajak kalian di segmen kedua untuk ikut kegiatan KBRI yang ada di McNess. Seru banget kayaknya. Namanya Warung Konsuler, dan ini salah satu program KBRI yang akan menaungi bahasa Indonesia, mengayomi juga menjadi tempat curhat kita semua. Stay tune di
segmen kedua. Terima kasih teman-teman. Milunya nanti aja deh kita review ya. Kesempatan berikutnya. Dadah.